Terima kasih Anda masih di Metropolitan. Pemirsa, bagi para pecinta satwa, hewan peliharaan bukan lagi sekedar teman bermain, melainkan bagian dari keluarga yang teramat dicintai. Namun ketika maut memisahkan, tak sedikit pemilik yang rela merogoh kocek lebih dalam demi memberikan penghormatan terakhir melalui makam hingga kremasi khusus. Reporter TV One Brilian Syaheran dan juru kamera Alfiansyah akan mengajak Anda untuk melihat Taman Makam Satwa di Jakarta. Kalau biasanya tempat pemakaman umum diperuntukkan untuk manusia, berbeda dengan taman makam yang satu ini, yang justru diperuntukkan untuk hewan peliharaan. Mulai dari kucing, anjing, kelinci, kura-kura, dan beberapa spesies lainnya yang akhirnya disemayamkan di Pondok Pengayom Satwa Jakarta di balik ratusan batu nisan yang ada di sini. Dan tentunya masing-masing dari batu nisan ini memiliki cerita dan juga keluarganya masing-masing. Di tengah padatnya kota, terdapat satu tempat yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Sebuah area pemakaman khusus hewan peliharaan. Di sini, ratusan hewan peliharaan yang pernah menjadi teman bermain, penjaga rumah, hingga sahabat sehari-hari dimakamkan. Kalau diperhatikan, hampir dari semua batu nisan yang ada di sini memiliki nama. Mulai dari Mochi, Blacky, Sapi, Oyen, dan masih banyak lagi. Mungkin terdengar biasa saja, tetapi bagi pemiliknya mereka pernah menjadi bagian dari keluarga. Dan saya akan menunjukkan salah satu batu nisan. Ini milik Nando yang sudah ada di tempat ini sejak tahun 1992. Ini menjadi hewan peliharaan pertama yang disemayamkan di tempat ini. Fenomena pemakaman hewan bukan lagi hal asing di kota-kota besar. Seiring meningkatnya jumlah pecinta hewan, kebutuhan untuk memberikan penghormatan terakhir juga ikut tumbuh. Ada yang memilih pemakaman biasa, ada pula yang memilih kremasi dengan penyimpanan abu di dalam guci. Pondok Pengayom beroperasi itu kurang lebih udah 30 tahun. 30 tahun, ya. Itu dari kapan itu? Dari tahun 98 ya, Pak. Iya. Kakak ini kan udah 30 tahun ya soalnya masalahnya. Yang sering dimakamkan itu kebanyakan tuh kucing sama anjing gitu. Yang selain itu juga ada kura-kura, kelinci, ada kayak semacam tikus itu apa tuh? Hamster, ya betul, hamster ya. Kisarannya kurang lebih kalau kucing itu 400 sampai 500 plus pajak 75.000 per tahun. Gitu. Beda untuk spesies. Beda sama binatang yang anjing. Kalau anjing itu bisa sampai 800.000 sampai 1 juta kurang lebih itu. Pajak sama itu 75.000 per tahun. Karena dia itu di rumah kalau lahannya kan tidak ada. Kebanyakan itu pada ngubur di sini. Dia terus perawatannya juga ada yang rawat gitu, misalnya banyak. Siap. Layaknya manusia, proses pemakaman hewan dilakukan dengan penuh penghormatan, mulai dari persiapan lahan hingga pemasangan penanda makam. Berapa kilo langsung dibakar. Kalau yang bangsa 2 kilo, 3 kilo paling sejam, setengah jam. Kalau bangsa ukuran yang 40 bisa 2 jam, makan 2 jam. Ya kalau itu ya kadang-kadang ya tergantung pemiliknya sih. Ada yang mau dikremasi, ada yang mau dikubur. Tapi kebanyakan kremasi. Ya nggak tahu juga, mungkin biaya murah kali. Kalau kubur kan lebih mahal. Udah dia bayar kubur, kena pajak. Kalau ini kan prosesnya cuma sekali, udah selesai. Ada yang dibawa, ada yang diambil, ada yang dibawa, ada yang enggak. Ada yang buang di kuburan. Tolong ya Pak, buang kuburan. Iya Bu.
Kremasi dipilih karena lebih praktis dan abu bisa dibawa pulang. Bagi sebagian orang, abu yang tersimpan di dalam guci bukan sekadar kenangan, tetapi simbol kedekatan yang pernah terjalin selama bertahun-tahun. Di tengah kehidupan kota yang semakin sibuk, hubungan antara manusia dengan hewan peliharaan justru semakin erat. Dan ketika saat perpisahan itu tiba, bagi sebagian orang, memberikan penghormatan terakhirnya yang tidak kalah istimewa. Bukan semata soal biaya ataupun makam, tetapi bagaimana memaknai ikatan ketika sudah tiada. Dari Jakarta, Brilian Syairan, Arfiansyah, TV One mengabarkan.